Coba deh lihat isi dompet kalian sekarang. Ada uangnya nggak? Kalian pernah kepikiran nggak sih? Kok kayak selembar kertas warna-warni gitu bisa dipakai buat beli apa aja? Kan itu cuman selembar kertas gitu ya. Apa sih yang bikin kertas ini bernilai dan spesial? Sebelum ngomongin uang kertas, kita flashback dulu ke zaman dulu. Kurang lebih tahun 6000 sebelum Masehi. Waktu itu nggak ada yang namanya uang. Orang-orang semuanya barter. Sistem barter ini awalnya dipakai sama suku Mesopotamia. Kayak misalkan, lu punya kambing, gue punya pisang, kita tukeran. Sesimpel itu. Tapi masalahnya muncul pas orang nggak sepakat di nilai barangnya. Masa iya satu kambing cuma buat dapet satu pisang? Pilihan macam apa itu? Rugi dong. Nah, dari situ, manusia mulai cari sesuatu yang lebih standar buat nilai tukar. Kayak emas, perak, dan akhirnya uang. Uang logam adalah jenis uang yang pertama kali muncul dan jadi populer karena bisa dibawa kemana-mana. Nggak gampang busuk dan berasa mahal. Tapi lama-lama, orang juga mikirnya logam itu berat dan juga capek buat dibawa kemana-mana. Jadi muncullah uang kertas. Lebih ringan, gampang disimpan, dan jauh lebih praktis daripada logam. Jadi, apa yang bikin uang kertas punya nilai? Kalian pasti masih bertanya-tanya kan? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Bro, ini kan cuma kertas biasa. Apa nilainya coba? Pakai kertas monopoli aja, emang nggak bisa? Ya sebenarnya bisa-bisa aja sih. Tapi nilai uang kertas itu sebenarnya bukan dari bahan atau warnanya. Nilainya datang dari kepercayaan. Yap, semua orang sepakat bahwa uang itu bernilai. Makanya dia bisa dipakai buat beli sesuatu. Kita percaya sama pemerintah yang bilang, Ini resmi ya, ini uang asli. makanya meskipun uangnya sobek dikit, lecek, kebasahan, dicoret-coret, ya asalkan masih bisa dipakai, itu tetap bisa buat bayar gitu. Dulu uang kertas didukung sama emas. Namanya tuh sistem gold standar, dimana tiap uang kertas tuh bisa ditukar sama emas di bank sentral. Ini yang bikin uang punya nilai karena dijamin oleh aset fisik. Tapi karena cadangan emas terbatas dan ekonomi terus berkembang, sistem ini diganti sama yang namanya fiat money, kayak uang tanpa jaminan emas. Tapi nilainya bakal tetap kuat karena masyarakat percaya sama pemerintah dan bank sentral yang ngejamin kalau uang itu sah dan berharga. Gitu guys. Kalau cuman soal kepercayaan, kenapa orang nggak pakai hal lain buat belanja? Kayak misalkan pakai senyuman mungkin. Ya, anyway, meskipun kita udah mulai masuk ke era cashless ya, keberadaan uang kertas tuh kayak plan B lah yang nggak boleh dilupain. Dia masih punya tempat spesial di dompet kita. Jadi, selama kita percaya sama pemerintah, bank sentral, dan sistem ekonomi, uang bakal terus bernilai. Tapi kalau suatu hari kepercayaan itu hilang, ya siap-siap aja balik lagi ke zaman barter. Bawa kambing buat tukeran sama iPhone. Tapi buat sekarang, nikmatin aja fungsi uang. Pakai yang bijak, jangan sampai uang cuma numpang lewat doang. Oh ya guys, kalau misalkan ada pertanyaan lain yang mungkin bisa gue bahas, bisa komen aja di kolom komentar. Cukup deh ya. Jangan lupa subscribe-nya. See you in the next video.